Pria itu terlahir dengan wajah badut yang mengerikan. Penampilannya membuat sang pengusir setan terkejut karena belum pernah melihat manusia yang berbagi tubuhnya dengan iblis. Kakek memutuskan untuk menyegelnya ke dalam kotak ciptaannya. Dia berkata jika pria itu masuk ke dalam kotak ini, penyakit badutnya akan segera sembuh. Pria itu mempercayai pengusir setan itu. Namun yang tidak ia duga, penyembuhan itu hanyalah kebohongan. Semua ini adalah bagian dari sebuah ritual pengorbanan. Saat pria itu disegel di dalamnya, kotak itu akan mengabulkan sebuah permintaan. Syaratnya, badut di dalam kotak harus membunuh 6 orang dan sebuah permintaan akan terkabul. Sang pengusir setan mendapatkan keinginannya untuk memiliki anak dan pria itu terjebak selamanya di dalam kotak menjadi badut pembunuh. Seorang wanita kaya yang menderita kanker mendengar tentang kotak itu. Dia segera menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Transaksi selesai dan penjual itu pergi, langsung mengaktifkan kotak. Melihat badut nakal ini, dia tersenyum dengan menyeramkan. Berharap penyakitnya bisa sembuh, kotak itu mengabulkan keinginannya. Saat penjual itu sampai di tangga, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Sebelum sempat pergi, badut itu membunuhnya. Angka pada kotak itu berubah menjadi 1. Kini aku hanya butuh 5 orang lagi. Wanita kaya itu lalu mengincar para pegawainya sendiri. 1 koki, 2 pelayan, dan dokter keluarga. Dia memberikan kotak itu kepada putranya Jack dan menyuruhnya untuk menyimpan di sebuah gudang. Tempat itu sering dipakai koki dan pelayan untuk AW. Diam-diam malam itu, koki mengajak pelayan ke dalam gudang. Terus mendengar suara aneh. Pelayan itu merasa takut dan pergi lebih awal. Sang koki yang kesal memutuskan untuk memeriksa. Dia mengikuti suaranya dan menemukan sebuah kotak. Tepat saat itu, Jack menutup pintu di belakangnya. Pegangan kotak itu mulai berputar sendiri. Tak lama, badut itu muncul di belakangnya. Jack yang mendengar suara itu mengintip lewat celah pintu. Dia melihat badut itu menyeret koki tersebut. Jack muntah saat melihatnya. Pada akhirnya, koki itu masuk ke dalam kotak. Angka pada kotak itu berubah menjadi 2. Setelah 2 korban, kondisi wanita kaya itu membaik. Dari yang terbaring sakit hingga bisa berjalan. Jack sangat senang. Namun, Jack juga punya rencananya sendiri. Korban berikutnya adalah mantan pacarnya yang telah mengkhianatinya. Dia memancingnya datang ke rumah, lalu membiusnya. Saat wanita itu terbangun, dia sudah terikat dan kotak itu disimpan di depannya. Tak lama, badut itu merangkak keluar dari kotak. Targetnya adalah wanita di hadapannya. Melihatnya terikat seperti makanan, ia meneteskan air liur saat mendekatinya. Di tengah tangisannya, ia menyeretnya ke dalam kotak. Wanita itu menjadi korban ketiga. Kini tinggal 3 korban lagi, dan keinginan orang kaya itu akan terkabul.